Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Shalom saudara, di mana Injil diberitakan, di sana iblis selalu berusaha untuk memberikan hambatan. Penderitaan dan penganiayaan tak dapat dielakkan oleh Paulus dan Barnabas dalam perjuangan pelayanan memberitakan Injil Tuhan. Kali ini hambatan datang dari beberapa orang Yahudi yang sengaja datang untuk mempengaruhi orang banyak itu, sehingga orang banyak itu berpihak kepada mereka. Situasi yang dialami Paulus dan Barnabas sangat membingungkan, bahkan mendekati kacau. Di satu pihak, orang datang berbondong-bondong dan tanpa dapat dikontrol, menyembah dan mempersembahkan korban kepada mereka. Di lain pihak, para musuh Injil menghasut orang banyak itu untuk berbalik melawan Paulus dan Barnabas. Dari suasana euforia tiba-tiba berubah menjadi amuk massa. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret dia keluar kota. Bahkan karena begitu kejamnya mereka melempari Paulus dengan batu, mereka menyangka Paulus sudah mati. Saudara, penderitaan yang dialami Paulus adalah karena memberitakan Injil Tuhan, bukan karena melakukan kejahatan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus karena memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan kabar kebohongan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus, saudara? Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Paulus tidak berhenti untuk memberitakan Injil Tuhan, sebagaimana Kristus yang diberitakannya menderita di dalam pelayanannya, menderita karena ketaatannya kepada Bapa. Demikian Paulus pun tidak berhenti sekalipun mengalami banyak kesengsaraan. Saudara, menjadi seorang pelayan berarti harus siap mengalami penderitaan karena pelayanan. Dan dalam ayat yang ke-22 dikatakan, di kota-kota itu mereka menguatkan hati pengikut-pengikut Yesus dan menasihatkan pengikut-pengikut itu supaya tetap percaya kepada Yesus. Di tengah persoalan yang dialami, di tengah hambatan yang dialami, Paulus dan Barnabas tidak berfokus pada hambatan yang harus dihadapi dalam pelayanannya. Sebaliknya, fokus mereka
adalah terus memberitakan Injil Tuhan dan menguatkan hati orang-orang yang mengikut Yesus untuk tetap percaya kepada Yesus dalam segala penderitaannya. Paulus tidak membawa orang untuk memuja dan mencintai dirinya, tetapi membawa orang untuk percaya dan setia kepada Kristus. Dan pada saat yang sama pula, saudara, dalam ayat yang ke-23 dikatakan, ia menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di tengah segala penderitaan yang dialami Paulus karena memberitakan Injil Tuhan, terbentuklah penatua-penatua tiap jemaat. Penatua, jabatan anugerah Tuhan. Paulus dan Barnabas menetapkan tugas para penatua di tengah jemaat. Di antaranya adalah untuk memelihara, memimpin, mengatur jemaat, dan menjaga kemurnian Injil Tuhan. Saudara, ini tugas berat. Karena itu dibutuhkan kedewasaan iman untuk melakukan pekerjaan ini. Tidak tepat, saudara, apabila penatua menjadi ajang menaikkan gengsi atau kedudukan di tengah jemaat. Karena jabatan penatua adalah untuk memelihara, memimpin, mengatur, dan menjaga kemurnian Injil Tuhan. Bila Allah memilih kita, berarti Allah mempercayakan pemeliharaan dan keutuhan kesatuan umat di tangan kita. Di tengah segala kesulitan dalam pelayanan, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita menjaga kemurnian Injil dan kesatuan umat dengan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kepercayaan kita. Karena hanya Kristus yang dapat menyatukan kita. Bagian kita adalah maju terus, memberitakan Injil, dan menjaga kemurnian Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa gereja memang tidak luput dari yang namanya kesengsaraan oleh karena memberitakan firman. Karena itu tolonglah setiap kami Tuhan, baik itu hamba Tuhan, penatua, bahkan pengurus komisi, supaya kami dapat memelihara, memimpin, mengatur jemaat, bahkan menjaga kemurnian ajaran Injil. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi di tengah segala kesulitan dalam pelayanan itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kami tetap berpusat kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kepercayaan kami, karena hanya Kristus yang dapat menyatukan umat-Mu. Dan bila kami juga menjaga kemurnian Injil Tuhan, karena hanya Injil yang dapat memelihara gereja-Mu. Tuhan tolong Bapak Ibu penatua di tempat ini Bapak, baik itu Ibu Kris Lili, baik itu Fong Fong, Ibu Miske Tamamilang, untuk Vindiar, untuk Celina, untuk Kuyung Yung, dan untuk Lese Evelyn. Berikan kesatuan hati yang sama, bahwa Tuhan memanggil mereka untuk memelihara, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan jemaat, dan memelihara kemurnian Injil Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tetapi bila kami bersama-sama maju untuk mengarahkan diri kami kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Berdoa juga untuk Eklesia Wilayah 5 Banyuwangi yang pada saat malam hari nanti akan mengadakan pertemuan terkait dengan kepemimpinan, diikuti oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penatua penghubung,
oleh pengurus DKRP dan juga oleh pengurus daripada jemaat lokal. Tuhan tolong supaya melalui ini dapat mempersiapkan para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah remaja pemuda. Pakai DKRP Tuhan untuk membangun kepemimpinan di tengah orang muda. Berdoa juga untuk saudara kami, anak kami Evelyn Edita yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan genggam erat orang muda ini supaya tetap mengingat akan perjanjian dan janji setianya kepada Tuhan. Mengejar segala sesuatu yang nampak, tetapi kami juga harus mengejar yang rohani. Biarlah dia pun juga terus setia dengan perjanjian dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Evelyn Edita. Teruslah hidup dalam janji setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.